Baik, selamat sore Ya, Bapak. Ini sedikit saya mau menanyakan terkait di mata kuliah studi kelayakan agribisnis. Di sini saya ingin sedikit bertanya-tanya wawancara terhadap usaha yang Bapak kelola. Di usaha Bapak tadi kan di keramba ikan ini ya Pak. Jadi untuk keramba ikan ini pemasaran produknya ini dipasarkan di mana aja Pak? Dan dari untuk segi kapasitas permintaannya, volume serta harga itu gimana itu Pak? Apakah bisa dijelaskan? kalau untuk pasarnya sendiri Mas, tadi itu ada enggak di satu tempat ya saya buat. Ada yang ke Terpulang biasanya langsung ambil di tempat. Terus ada yang untuk warung-warung makan. Jadi di sekitar sini Mas ada 2 atau 3 tempat makan yang saya suplai ikannya. Kemudian selain itu juga seperti yang saya jelaskan tadi, ada juga yang saya buang di pasar langsung. Untuk harga berimbang ya, mengikuti harga pasaran aja, tergantung permintaan. Jadi kalau harga di pasaran lagi tinggi, ya saya juga kasih harga tinggi. Gitu. Ya, untuk harga tergolong fluktuatif, tergantung dari ketersediaan barang. Jadi pas barangnya banyak, ya harganya murah Mas. Pas barangnya kurang, itu bisa harganya tinggi. Dan kalau untuk di pasar sendiri lebih stabil harganya dibandingkan di Terpulang. Ya, kalau di Terpulang itu kekurangannya mereka ngambilnya murah, tapi ngambilnya banyak dan ya beberapa ukuran tuh masuk gitu. Jadi mereka ngambil kayak misal ukuran konsumsi itu dari yang kayak bawal itu yang isi 7 sampai isi 5 itu ngambil mereka itu. Beda kalau di pasar. Kalau di pasar itu kan ini, cuman harganya di pasar itu agak tinggi karena saya ngantar langsung. Itu aja sih Mas kalau untuk harga. Kemudian ini terkait tambaknya juga nih Pak. Untuk tambaknya ini dari lokasi yang di sini ini mana bahasanya? Lokasi yang jalani, bagaimana lokasi usaha? Untuk lokasi sendiri Bagaimana menata? strategis Mas lokasinya. Kemudian untuk ini Pak, lokasi usaha agribisnis yang saat ini dijalani ini di mana Pak? Kalau untuk lokasi ini kan saya menggunakan teknik keramba tancap. Tancap itu nggak seperti lokasi lain yang kolam permanen yang pakai tanah ataupun beton itu. Kadang-kadang mereka mengalami yang namanya krisis air. Jadi ada momen-momen tertentu musim kemarau panjang mereka airnya kurang, itu tidak saya alami. Karena di sini kan sepanjang tahun ada terus air. Ada Stabil ya untuk airannya ya. Airannya. Jadi ya dari segi tempat juga strategis. Ini pinggiran kota dan Akses armada mobil bisa masuk. Mobil masuk semua kan. Ada warung di atas itu kan bisa dipakai juga untuk acara itu, bisa makan besar itu kan ini dari sini Mas. Oh, jadi pemasok juga di warung-warung yang di atas. Pemasok utama saya Mas di warung di atas itu. Kalau untuk lokasi itu Mas. Kemudian untuk pengelolaan usaha ini Pak. Pengelolaan usaha ini apakah sudah tersistematis? Entah itu ada pimpinannya, pemanajernya, atau bagian pengawas, mandor, atau mungkin dijalani secara sendiri Pak. Tradisional aja Mas. Jadi nggak kayak perusahaan-perusahaan yang maksudnya yang ada manajernya. Enggak. Kalau di sini mungkin untuk pengelolaannya itu lebih ke pengelolaan saya sendiri gitu pribadi. Masih mandiri ya? Mandiri gitu. Kemudian kalau misal saya butuh tenaga kerja tambahan untuk aktivitas tertentu ya saya panggil. Jadi masih menggunakan orang-orang di sekitar ini ketika saya panen itu kan butuh tenaga kerja banyak, itu bisa ya saya panggil gitu, dan mereka bukan karyawan tetap. Jadi ya pas panen aja. Kadang juga saling bantu dengan petani-petani yang lain juga di sebelah sana.
Ya, jadi kalau untuk keuangan lebih ya saya sendiri yang handle. Paling untuk tenaga kerja yang ini yang ngasih makan itu yang saya gaji, saya ngasih makan. Nah, ini kita ngasih makan ikannya. Baik. Kemudian dari segi legalitas produk atau suatu yang di apa ini ya, budidaya ini kan, apakah ini sudah mendapatkan izin, Pak? Izin dari atau wewenang dari instansi yang terkait? Kalau untuk ini nggak ada sih mas, kayak lebih ke Izin usaha dari RT atau mungkin dari RT ini kan kebetulan ya koordinasi tentu ya kita lakukan koordinasi dengan RT dan dukung setempat. Jadi ya boleh gitu kan, selama tidak merusak lingkungan ini dikasih izin gitu. Izinnya nggak bukan dalam izin tertulis gitu, tidak lebih ke usahawan. Nah kan kita kelompok tani mas, ya, dari ternak istilahnya ya. kemudian untuk manfaat usaha yang Bapak kelola ini dari kepada masyarakat itu apakah berdampak positif atau negatif kira-kira Pak? Mungkin ada yang komplain atau mungkin Sejauh ini kalau yang itu komplain positifnya. belum ada sih. Kalau untuk yang komplain masalah lingkungan ini kan tidak menghasilkan limbah ini. Jadi malah justru sebaliknya, limbah itu saya manfaatkan, ini limbah rumah tangga itu saya manfaatkan sebagai pakan tambahan. Oh, limbah basah itu ya? Limbah basah, sisa-sisa nasi, sisa-sisa itu warung makan itu saya serap itu untuk makanan tambahan ikan itu. Itu kalau untuk lingkungan sudah ini dapat negatifnya nggak ada ya, nggak terlalu ini ya. Kalau dibilang untuk memberi apa namanya memperbaiki sirkulasi air itu ya kalau ya dampaknya positifnya mungkin dapat ini akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan yang berkualitas dan terjangkau ya. Kemudian bisa menyerap tenaga kerja juga, artinya walaupun sifatnya musiman kan, musim panen sekali atau 2 kali sebulan itu ya tetap saya butuhkan tenaga kerjanya gitu. Itu aja sih mas. Kalau untuk dampaknya yang gimana? Memang sistemnya begitu. Baik Pak, terima kasih Ya, atas waktunya. Ya, ya mungkin mas. itu aja wawancara Sudah 3 saat sesi. ini. Ya. Terima kasih Ya. sudah mau memberikan Iya waktunya. sama-sama mas, saya juga sangat senang ini Ya. berbagi pengalaman. Juga lain waktu nanti bisa saling Iya, berkoordinasi dan berkontribusi untuk kedepannya. siap.